Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang menjahit kaos wangki ya. Di video kemarin saya menjelaskan tentang cara memasang klep atau blaster pada kaos kerah wangki. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memasang kerah wangki ya. Tapi sebelum kita pasang kerahnya, terlebih dahulu kita sambung untuk bagian pundaknya. Biasanya saya pakai pita seperti ini, lalu kita jahit dulu. Kita jahit ini bagian dalam ya, ini bagian luar. Begitupun yang badan belakangnya, di bagian luarnya dan bagian dalam. Lalu kita jahit, lalu kita sejajarkan. Yang sebelahnya kita jahit juga. Kita balikkan seperti ini, kita tiban lagi urutannya. Setelah kita pasang pita atau kita sambung pundaknya, ini kita potong. Jangan lupa di bagian tengah belakang kita kasih tanda seperti ini, supaya nanti cara pemasangannya itu sama gitu ya, kiri kanan, kiri kanan. Dan kerahnya juga kita ambil tengah-tengahnya, kita tandain seperti ini. Nanti yang tanda di kerah ini harus kena di bagian tengah badan. Nah, kunci dari cara memasang kerah ini harus rata panjangnya ya. Cara nariknya harus rata, karena kalau nariknya nggak rata, nanti kerahnya itu nggak simetris atau mencong gitu ya. Nah, lalu kita jahit ini kira-kira setengah senti ya, satu sepatu. Lalu kita masukkan kerahnya ini, kita masukkan kira-kira sekitar 1,5 senti dari ujung pinggir klep ya. Lalu kita jepit, kita jahit, mundur lagi sedikit. Lalu kita masukkan ini untuk penutup klepnya ya, kira-kira ini sekitar 4 cm. Kita lipat, lalu kita masukkan di sini di lapisan bagian atas. Nah, setelah terpasang lalu kita tarik bagian badannya, kita luruskan dan kita tarik bagian kerah. Lalu tanda di bagian tengah kerah sama badan itu harus sama persis. Lalu kita rapikan, kita tekan pada bagian tengahnya, lalu kita pasang. Ini harus sejajar. Lalu kita jahit. Ini jangan sampai berubah, karena kalau berubah nanti cara nariknya itu nggak rata. Kalau kerah nariknya nggak rata, nanti posisi kerahnya itu agak simetris ya. Lalu kita luruskan lagi, kita paskan lagi dengan tanda tadi, kita jahit lagi. Nah, di bagian yang kita jahit nanti, ini kalau begitu kita
kita lipat ini harus ditutup. Kalau seandainya nggak ketutup, nanti kita gunting sedikit supaya nantinya ketutup jadi rapi. Kita lanjut. Nah, di sini di ujung kerah ini harus berada di tengah-tengah antara tanda ini sama sambungan merah sama putih ini. Kita taruh di tengah, kita tekan, kita luruskan lagi, lalu kita tekan di bagian tengah ini. Kita luruskan lagi, kita taruh lagi di tengah-tengah. Setelah sebelum nyampe ke ujung jahitannya, bagian tutup ini kita lipat, kita tekan lagi, baru kita tutup pakai lapisan. Setelah nyampe ke tengah, kita sinting. Dan jangan lupa di ujung kita matikan jahitannya supaya tidak lepas. Setelah terpasang ini, sebelum kita tiban, kita lihat dulu apakah ini jahitan ini ketutup atau enggak. Sekiranya enggak ketutup, harus kita gunting dulu, dirapikan ya, supaya nanti si lapisan ini menutup bagian dalam ini. Kita rapikan dulu. Rapikan, kita buang, dan sekiranya nantinya bakal keluar atau enggak ketutup sama lapisan. Nah, setelah itu kita balik dari bagian ini, kita dorong. Nah, seperti ini, kita dorong seperti ini. Jadi ujung kerah berada di tengah-tengah antara lebar klep sisi luar sama sambungan merah ini. Jadi harus berada di tengah-tengah. Nah, yang ini yang sebelah kiri baju kita lipat juga seperti ini. Nah, jarak antara ujung sini ke kerah ini harus sama dengan ujung kerah sini ke sini, nanti supaya si kerahnya simetris gitu ya. Karena kunci pemasangan kerah berada di sini. Kalau seandainya si pemasangan kerah nggak rata cara nariknya, nanti begitu dipakai itu posisi kerah itu nggak simetris ya, posisinya miring gitu. Bisa jadi yang sebelah sini di atas, yang ujung sini ke bawah. Itu kuncinya di sini, cara pemasangan di sini. Kebanyakan penjahit-penjahit pemula yang belum memahami tekniknya, mereka itu pas di jahitan ini asal jahit gitu. Dia nggak mengikuti tata cara yang seperti ini. Kalau kita asal jahit, kadang bisa jadi si kerahnya ini yang sebelah sini ketarik, yang sini nggak narik. Itu berpengaruh besar untuk bentuk kerahnya nanti. Lanjut kita jahit. Setelah kita lipat seperti ini, tadi kita mulai dari sini, diakhiri di sini. Nah, kalau untuk menjahit lapisan ini, kita mulai dari yang terakhir tadi, lurus di bawah ujung keras ini mulai ya. Kita matikan dulu jahitannya, lalu kita yang bagian badan ini kita tarik ke sini, yang kerahnya kita tarik ke sini, lalu yang ini kita tekan supaya nanti di bagian belakang dia nggak melembung, dia harus rata. Kita mulai jahit lagi.
bagian tengah di sini biasanya saya taruh size atau ukuran ya, tergantung ukuran baju yang lagi kita jahit. Ini kebetulan untuk tutorial ini pola bajunya pola ukuran L, jadi saya taruh size L. Kita rapikan dulu baru kita lanjut jahit. Ini jahitannya harus di pinggir sini ya, jangan terlalu ke tengah biar kelihatan rapi. Lagi jahitan, lalu penting dulu sisa benangnya. Ini kalau pemasangan di sini kurang narik, kurang rata, di sininya melembung ya di belakang. Nah, setelah sampai ke pinggir itu, lalu kita balik. Nah, seperti ini. Jadi bagian luar itu jadi di atas. Kalau posisi tadi ini ada di atas bagian dalam, sekarang bagian luar ada di atas. Lalu bagian klep yang sebelah kanan baju kita rapikan, jadi jarak lebar dari sini ke sini itu harus sama dengan lebar di bawah sini ya, dari sini ke sini harus sama rata. Kita rapikan, kita jahit di bagian yang badan atau warna merahnya. Setelah kita jahit, baru kita lanjut dengan bagian baju sebelah kiri. Kita lanjut sebelah kiri. Ini harus kita rapikan dulu dari bawah ya. Lanjut dari bawah, di pinggirnya kita jahit. Ini dari bawah sini sampai ke ujung klep atas. Kita rapikan, ini posisi luar sama dalamnya harus rata. Kalau untuk penjahit pemula atau yang masih belajar, biasa kita memakai pola atau pattern ya. Sebetulnya kalau untuk yang penjahit-penjahit yang udah profesional atau udah senior ya, ini nggak perlu pakai ini juga, mereka udah pada biasa gitu ya, supaya nanti jahitan ini tuh lurus gitu. Cuman karena ini untuk tutorial, saya pakai pola ini ya atau pattern. Kita taruh di sini. Jadi penempatannya pattern ini harus lurus pas di pinggir klep tadi ya, sampai ke bawah. Kita lurus, lalu kita jahit. Setelah kita jahit, ujung jarum harus sama lurus dengan ujung belahan klep yang di bawah ya, harus lurus. Posisinya tuh harus lurus, karena kalau posisi terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, nanti posisi klepnya itu bakal kelihatan kurang bagus ya. Setelah jarum sampai di sini, kita rapikan dulu yang bagian ini nih, sebelah kanan, lalu masuk ke bawah ini. Nah, di sini sebenarnya kunci rapihnya pemasangan kerah.
gitu ya. Karena kalau baju biasanya penjahit-penjahit pemula itu di posisi ini nih suka melembung gitu, suka ngelipet. Nah caranya itu kita tekan, kita rapikan dulu, baru kita jahit. Setelah sampai gini kita matikan dulu jahitannya. Setelah itu kita jahit lagi di bagian atas. Jaraknya kurang lebih 1 cm ya dari garis bawah, 1 cm. Kita taruh di pas di ujung jahitan tadi, kita matikan dulu jahitannya, lalu kita jahit lagi sampai ke tengah tadi ya. Kita matikan lagi jahitan. Nah seperti inilah cara pemasangan kerah untuk kaos wangi ya. Nah, kuncinya sebenarnya di sini nih. Kalau di sininya melembung atau enggak rata, dilihatnya kurang bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, di jahitan sini nih. Biasanya kalau yang jahitannya belum mahir itu posisi di sini, misalnya di sini gede, di sini kecil, atau di sini kecil, ke sini gede. Nah itu begitu kita rapikan itu kurang bagus ya. Nah seperti ini, kita coba kita rapikan kerahnya. Kita rapikan kerahnya seperti ini. Jadi kalau pemasangan kerahnya itu pas, cara narik kerah sama penempatan tanda di tengah tadi sama awal klepnya, itu hasilnya bakal rapi. Jadi bentuk kerah ini jadi simetris ya, jadi nggak miring-miring gitu. Biasanya kan kalau kurang rapi cara masang kerahnya, sebelah sini tuh suka ke bawah, yang ini ke atas gitu, jadi jelek kelihatannya. Tapi kalau seperti ini jadi simetris itu, jarak dari sini ke sini sama ke sini tuh harus sama, baru dilihatnya rapi. Sekian untuk tutorial kali ini, cara memasang kerah wangki atau kaos wangki ya. Nanti untuk tahapan selanjutnya saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.